Ini aja kalau resep kita rutinkan minum itu Masya Allah banyak banget perubahan yang akan kita rasakan. Tapi akhirnya badannya ada perubahan gitu loh. Ya, dan itu banyak sudah saya share resep-resep itu, termasuk resep ini. Insya Allah liver Anda bersih, paru Anda bersih, jantung Anda bersih, pencernaan Anda bagus. Tiap hari minum aja itu. BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan bersih. Tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Saya ya salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Kan rimpang-rimpang nih Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, Anda minum itu rutinkan tiap hari. Kalau Anda tidak ada penyakit Bapak sekalian, insya Allah liver Anda bersih, paru Anda bersih, jantung Anda bersih, pencernaan Anda bagus. Rimpang itu, contoh rimpang itu apa ya? Tadi jahe, kencur, kunyit, segala macam itu. Tiap hari minum aja itu. Makanya saya memang senangnya kenapa? Jamaah-jamaah saya itu kan kayak di Instagram atau apa gitu, kebanyakan kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan ya mereka lah yang memegang dapur, jadi bapaknya terima jadi aja. Ada beberapa cerita ke saya gitu kan, akhirnya bapaknya mau nggak mau tiap hari tuh minum kunyit, ini resep Jerul Akbar apa diminum terus, tapi akhirnya badannya ada perubahan gitu loh ya. Dan itu banyak sudah saya share resep-resep itu, termasuk resep ini ya. Sebenarnya ini ada satu lagi tambahannya lada hitam, tadi lupa saya masukin. Apa Ustaz? Lada hitamnya harusnya memang dikasih air panas, jadi itu harusnya panas sedikit ya. Ini membuat penyerapan kunyitnya, jahenya, kencurnya itu meningkat berkali-kali lipat. Ini aja kalau resep kita rutinkan minum itu Masya Allah banyak banget perubahan yang akan kita rasakan. Modal itu doang, belum lagi kita, dan itu filosofi yang dipakai memang oleh pengobatan Islam atau ulama-ulama yang menyebutkan, atau mungkin ahli-ahli pengobatan. Mereka katakan apa? Bahwa obat terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang tinggal di satu negeri adalah apa yang tumbuh di negeri itu. Indonesia ini kan kita bicara rimpang-rimpang begini ada 30 jenis Bu, Pak. 30 jenis kayak beginian dengan kandungan yang berbeda semua. Ya, ini kan rimpang namanya. Kalau rempah kan kayak ketumbar, kayu manis dulu, rempah itu ya. Mereka ini modal ini doang ya. Lagi-lagi kalau nggak ada penyakit, tukar-tukar aja tiap hari. Hari ini jahe pandan, besok jahe kencur, besok jahe serai, besok jahe kunyit, ganti-ganti aja terus tuh. Lama-lama ya tanahnya akan bener, karena mereka ini biasanya urusannya juga dengan tanah dalam tubuh manusia itu dilambangkan dengan pencernaan atau lambung kita. Itu konsepnya ya. Makanya orang minum beginian ya, tadi rempah-rempah kayak begitu, BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan bersih. Itu tanah ya, itu tanah. Jadi Masya Allah ya, saya tuh ya ingat ya, atau mungkin ada satu film di TV lah saya lihat itu, tentang bagaimana di Meksiko itu alpukat itu dijaga oleh tentara di sana, karena menjadi perebutan kartel narkoba di sana. Karena harga alpukat dan peredaran uang alpukat itu dari Meksiko ke Amerika itu miliaran dolar alpukat. Ini ya kalau Anda yang baca atau mungkin lihat data-datanya, kalau ini kan temu mangga ya, beberapa jenis temu-temu kayak begini, ini harganya spektakuler Bapak sekalian. Per 100 gram itu bisa ratusan ribu. Kayak temu ireng ya, atau temu apalagi, temu giring, macam-macam tuh, mahal. Karena emang kandungan mereka tuh spektakuler. Nah, itulah yang dulu ya diambil oleh Belanda. Sayang kita nggak kenalin lagi ya, nggak kenal lagi dengan ini. Makanya saya memang hampir tiap hari saya bikin mereka ini ya. Nggak modal, mungkin saya membayangkan misalkan kayak Ramadan gitu ya, beberapa masjid memang lagi kita mau setting gitu kan, jadi modal katakanlah 1 juta 2 juta aja bisa buat 1 bulan tuh beli beginian. Dan rasanya tetap enak, itu yang bahasa mukosamah tadi, tetap
apa ya, menyerupai minuman kekinian, ya, bentuknya, rasanya tetap enak di lidah. Kan seru tuh kayak begitu. Itu cara paling mudah memperbaiki panah tadi. Ya, rimpang-rimpangan ini. Kemudian apalagi yang kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita? Tadi bakteri, ya, bakteri. Jadi tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Bakteri itu ada di mana? Di kulit ada, apalagi dalam tubuh kita ada, apalagi dalam perut kita ada, semua berlimpah. Ya, nah bakteri tadi salah satunya, bagaimana cara kita mengasupnya? Kasih dia makanan, atau kalau nggak masukin dia. Contoh kita masukin dia, Pak, tadi cuka tadi kan bakteri itu. Ya, atau minuman, atau produk-produk yang bersifat fermentasi atau probiotik. Ya, itu paling mudah itu. Makanya biasanya saya, ya, salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Satu madu, satunya habatus sauda, satu lagi probiotik. Jadi air kayak begini nih, misalkan ya, Anda masukin, ya mungkin secukupnya lah madunya, 1 sendok 2 sendok sesuai takaran Anda. Kalau Anda masukkan di situ cairan probiotik atau fermentasi, boleh cuka, boleh probiotik, ya, Anda minum itu dengan habatus sauda. Berapa banyak? 2-3 boleh. Itu Bapak sekalian, ada penelitiannya sebenarnya, itu merangsang sistem imun kita, Masya Allah, melesat dengan modal 3 itu aja: madu, air, habatus sauda, sama probiotik. BAB semua, apalagi habatus sauda, kita tahu hadis tentang habatus sauda ya, meskipun hadis ini memang tidak bisa, tidak yang mutlak seperti itu adanya, tapi kalau saya meyakini dari beberapa pengalaman saya, banyak orang-orang yang terselamatkan kesehatannya ya, hanya dengan ngandalin habatus sauda, dirutinkan minum dalam jumlah atau dosis yang kecil. Karena habatus sauda sifatnya panas, ya, maka dia nggak boleh terlalu besar, ketika kita mengkonsumsi jumlahnya. Ya, sama kayak kusul hindi yang zaman COVID kemarin kan naik daun dia. Kusul hindi itu nggak boleh sering-sering dikonsumsi karena terlalu panas dia. Derajat panasnya lebih tinggi daripada habatus sauda. Tapi habatus sauda lebih ringan panasnya daripada itu kusul hindi. Di bawahnya lagi banyak kencur, serai gitu-gitu kan panas tuh. Ya. Makanya resep yang biasa saya bawa itu, atau mungkin saya berikan itu, kayak tadi ada ibu-ibu datang waktu saya menuju ke sini tadi, ada ibu-ibu di kafe, dia cerita dia minum telang ya, bunga telang. Ya, habis minum naik dia bilang kayak pusing, nyokot di sini dia bilang. Nah, itu saya bilang ilmunya kurang dia bilang. Ibu minum telangnya sendirian. Telangnya itu harus ada campurannya. Ya, minimal Anda pakai jahe di telangnya itu. Ya. Karena kalau telangnya sendiri, efek hipotensifnya sama efek hipotensif itu efek menurunkan tekanan darah, sama efek hipoglikemiknya bekerja, keliengan kita. Jahe itu menjaga kehangatannya dia. Jadi kayak telang itu biasanya campuran saya itu biasanya kalau nggak jahe, serai. Ini telang. Telang itu mungkin nggak tahu ya bunga telang ya. Yang kalau dimasukin ke air ungu itu loh. Ya, itu Masya Allah, itu antioksidan tinggi banget. Kayaknya ada situ. Ini ya, ini orang-orang Betawi biasanya pakai ya, kalau lagi pas lagi nyusuin atau apalah gitu, seingat saya. Ini kan dimasukin ke air ungu seungu mau cantik banget ini ya. Kalau Ramadan nanti ada dispenser air panas gitu kan, cemplungin ini, kasih jahe, masukin serai, waduh enak banget. Kasih madu atau gula singkong atau gula aren, nggak masalah, asal jangan kasih dia jeruk nipis. Kalau dikasih jeruk nipis berubah warnanya dia, kalah dia asamnya sama jeruk nipis itu. Ini bunga telang ya. Saya lagi nyeting nanti ya, kalau mau di Masjid Al-Qolam, kalau mau saya setting beberapa minuman yang cantik-cantik gitu, ada merah, ada kuning, ada ungu gitu kan. Jadi yang mau kasih takjil mulai sekarang dilarang ngasih takjil sirup, kan yang gula kan gitu loh, berubah sedikit kita.
Jadi ada ungu nanti ditelang bisa tuh, merah dari secang bisa, kuning banyak, ya. Sehingga nanti dari kunyit, dari temulawak, temu mangga, macam-macam tuh. Tetap enak, tapi punya manfaat kesehatan, itu maksud saya. Ya, takjilnya, waduh berubah. Ya, nggak ada lagi yang digoreng-goreng, impiannya begitu. Ya, jadi kalau orang bilang tuh kan kalau batalin puasa sunnahnya pakai kurma, wajibnya gorengan katanya. Bener sih. Iya benar juga sih. Godaannya begitu. Sebenarnya kalau nggak disiapin orang makan juga kok. Ya, saya sering nemukan begitu. Kalau nggak siapin makan aja mereka, bisa aja. Ya, nah seperti itulah. 58 Ustaz. Selesai. Baik, itu sampai ada tanya jawab. Sedikit lah ya, saya selesaikan. Jadi itu konsepnya. Jadi tadi yang madu, habatus sauda, ya probiotik atau cuka tadi itu resep andalan banget. Termasuk juga boleh nggak buat anak-anak, boleh. Kasih aja. Ya. Jadi ingat tanah tadi sama ingat satu laginya air. Ya. Tanah tadi itu apa? Tadi sayur, buah, rempah, rimpang itu tanah tuh. Ya termasuk juga saya pernah baca satu penelitian, itu ternyata Bapak sekalian jumlah bakteri di tanah yang paling banyak itu jenisnya, ragamnya itu adanya di mana? Di kuburan. Jumlah bakteri jenisnya. Jadi kuburan itu dicek tanahnya, ya itu ternyata jenis bakterinya itu banyak banget. Tapi yang menariknya apa? Sunnahnya Rasulullah SAW kalau masuk kuburan pakai alas kaki atau buka loh. Supaya apa? Supaya kita kenalan dengan bakteri-bakteri itu. Gitu. Kalau dalam bahasa bakteri. Makanya kalau Anda bisa lagi susah hati, lagi katakanlah ya agak-agak lah ya, hati nggak nyaman gitu kan. Salah satunya bahasa itu ngegrounding. Ngegrounding itu kalau bahasa penelitiannya itu earthing namanya. Earthing itu nyeker. Jadi nyeker itu paling baik di mana kalau gitu? Di kuburan. Bakterinya paling banyak ya di sana, jenisnya bakterinya itu ya, supaya kita kenalan sama mereka. Jadi jangan takut sama bakteri, karena hampir semua yang kita hadapi ya di sekitar kita semuanya bakteri ya. Saya itu kadang-kadang mikir gitu kan, contoh begini, Anda cuci buah atau katakan sesuatu yang dikupas kayak beginilah, nanas misalnya. Kan kita kan kadang-kadang agak-agak terlalu sensi ya, atau mungkin agak terlalu ketakutan dengan bakteri-bakteri itu ya. Dia bilang supaya bersih lah, segala macam lah, dia cuci lah pakai air ledeng, air keran atau air apa gitu. Padahal di dalam air keran pun ada bakteri ya kan, pakailah segala macam, tangan segala macam, sarung tangan gitu kan, supaya katanya bersih, higienis segala macam lah. Ketemu air yang dicuci itu pun ada bakteri. Air ledeng, mau air keran, mau air tanah, semuanya ada bakteri. Kenapa kita tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi, kita tidak terkena efek dari mereka tadi? Karena jumlah bakteri baiknya kita jauh lebih banyak daripada bakteri jahat. Itu aja prinsipnya. Kalau mau bakteri baiknya jauh lebih banyak daripada bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen tadi, kuncinya cuma dua. Kasih mereka makanan atau asup mereka. Makanan mereka tuh namanya prebiotik. Sayur, buah, sebagian besar tuh prebiotik kayak begitulah. Ya. Jadi autoimun itu kan penyakit yang sekarang boleh dibilang nggak ada obatnya. Ya, kayak lupus, bahkan rematik pun atau rheumatoid arthritis itu kan penyakit autoimun sekarang gelarnya. Autoimun itu penyakit apa? Ya tadi bakteri itu saling menyerang, kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan, gitulah. Saya sering bilang ngobatin autoimun tuh gampang sebenarnya, asal tahu cluenya. Ya, karena mereka tuh juga makhluk-makhluk, bisa diajak ya bernegosiasi lah. Asal apa? Asal pikirannya kita sama hati kita terjaga. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang kena autoimun tuh kadang-kadang ketika saya mulai kasih tahu saran ini itu segala macam, pelan-pelan perbaikan gitu loh badannya. Ya, nggak muncul lagi keluhan-keluhannya dan dia bisa meninggalkan steroid, karena biasanya obat autoimun kan steroid
Ya, beberapa bahan-bahan yang saya sebutkan tadi pun itu punya efek seperti steroid alam tadi. Ya, seperti itu.